Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 236. Layak bantu. Brother Fengyan, dalam beberapa tahun terakhir di Provinsi Azur, aku juga harus berterima kasih karena telah merawat aku. Dengan hubungan antara kami berdua, kata-kata ini terlalu sopan. Tapi, datang dari Menshan Pangeran Qilin dan sebagai kepala klan Qi, akankah benar-benar tidak ada masalah setelah meninggalkan istana pangeran begitu lama? Pria tua berpakaian kain membuat langkah berikutnya dengan senyum. Selama aku memasuki alam surga, aku bisa berdiri bahu-membahu dengan tuan rumah. Bahkan jika klan Lin dan makhluk tua itu menekan klan Qi aku ketika aku tidak ada di sana, ketika aku kembali, mereka hanya bisa menyerah kepada aku. Saat ia menyebutkan hal itu, Qi Fengyan memiliki kebanggaan di seluruh wajahnya. Saat ini, di 9 provinsi, alam surga bukan lagi legenda, tetapi di Provinsi Azur kamu, hanya penguasa istana Pangeran Qilin dan kepala sekolah Lingyun memasuki wilayah itu. Tidak heran Provinsi Azur adalah yang terlemah dari 9 provinsi. Pria tua berpakaian kain itu menggelengkan kepalanya. Hoho. Qi Fengyan hanya bisa tersenyum pahit pada kata-kata mengejek pria tua berpakaian kain dan dia tidak membantah. Memikirkan bahwa pada awalnya, Provinsi Azur memiliki orang-orang yang paling kuat dan selalu menjadi provinsi terkuat di 9 provinsi, tetapi pada awalnya. Saat ini, memang benar bahwa Provinsi Azur sedang menurun. Tentu saja, alasan mengapa Provinsi Azur menurun adalah karena generasinya terlalu biasa-biasa saja. Berpikir pada titik itu, bahkan Qi Fengyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, melihat generasi muda saat ini di Provinsi Azur, tidak ada banyak orang yang terlalu luar biasa. Dugu Aoyun tidak buruk di Provinsi Azur, tetapi dalam generasi muda di seluruh 9 provinsi, dia agak terlalu biasa-biasa saja. Apakah surga benar-benar ingin Provinsi Azurku mati? Tidak akan. Orang yang cukup luar biasa dalam generasi muda di Provinsi Azur kamu telah muncul. Beri dia sedikit waktu, dan dia pasti akan melampaui Dugu Aoyun. Pria tua berpakaian kain itu dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, Saudara Heng Yuan, apa yang kamu maksud dengan itu? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi tenang Qi Fengyan tidak bisa membantu tetapi berubah dan dia dengan cepat bertanya. Tidak hanya ada 2 orang di lembah 100 Bens. Selain kamu dan aku, ada orang lain yang tinggal di lembah 100 Bendungan selama setengah tahun. Juga, dalam setengah tahun ini, dia mendapatkan panen yang cukup bagus. Dia mencuri obat-obatan mendalam dari harta karun makhluk buas besar untuk pembiakan, dan dia pergi kemanapun dia berharap di seluruh lembah 100 Bens. Yang paling penting adalah dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, dan dia bahkan seorang pemuda. Jika dia bisa melakukan hal-hal seperti itu pada usia seperti itu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Pria tua berpakaian kain itu tersenyum sekali lagi. Seorang pria muda dengan kemampuan spiritualis dunia jubah abu-abu? Pada saat itu, Qi Fengyan benar-benar tidak dapat tetap tenang. Dia bersemangat dan tiba-tiba berdiri karena untuk Provinsi Azur, spiritualis dunia jubah abu-abu pasti cukup berkarakter. Seorang pria muda? Seorang pria muda yang mampu menjadi spiritual dunia jubah abu-abu tentu sangat mengesankan dan dia harus menghargai itu. Tapi setelah beberapa pemikiran yang lebih rinci, Qi Fengyan merasa ada sesuatu yang salah. Jadi, dia berkata, Brother Heng Yuan, tetapi ini adalah lembah 100 tikungan. Kamu mengatakan kecuali itu adalah spiritualis dunia jubah biru atau seseorang di alam surga dengan kekuatan yang sangat kuat, tidak ada yang bisa menahan tekanan setelah formasi dibuka di lembah 100 Ben. Bagaimana bisa spiritualis dunia jubah kelabu bertahan selama setengah tahun di tempat ini? Haha, bukankah itu luar biasa dari pemuda itu? Pada topik itu, alasan mengapa dia bisa bertahan hidup adalah semua berkat kamu, Saudara Fengyan. Pada hari itu, jika kamu tidak memberikan lencana pelindung kepadanya, tidak mungkin baginya untuk mengingat formasi untuk menyingkat lencana tersebut. Namun, meski begitu, aku harus mengakui bahwa anak ini cukup luar biasa.
Lagi pula, jika kamu bukan seorang spiritualis dunia jubah biru, kamu tidak mungkin memadatkan formasi aku. Tapi dia berhasil. Katakan sendiri, bukankah dia orang yang luar biasa di kalangan generasi muda? Lelaki tua yang berpakaian kain itu tersenyum ringan dan berkata, Saudara Heng Yuan, kamu mengatakan bahwa pemuda yang tinggal di lembah 100 Ben selama setengah tahun adalah Chu Feng sejak hari itu? Pada saat itu, Qi Feng Yuan akhirnya menyadari siapa orang itu dan tatapannya dipenuhi dengan kejutan. Tentu saja, ini dia. Pria tua berpakaian kain itu menganggukkan kepalanya. Aku mengatakan bahwa pemuda itu adalah seorang jenius yang langka. Tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan menjadi jenius pada tahap ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan warisan Imperial Sky Sage. Juga pada saat itu, Qi Feng Yuan akhirnya mengerti dan pada saat yang sama dia terpana, dia tersenyum seolah-olah dia tercerahkan dan semakin banyak, dia merasa bahwa tindakan itu yang dia lakukan hari itu benar. Apa itu bahkan Imperial Sky Sage? Dia hanya seseorang di puncak alam mendalam dan dia bahkan tidak pernah bisa menyentuh alam surga dalam hidupnya. Alasan mengapa dia bisa menciptakan keterampilan bela diri berjalan udara tentu karena peluang dan keberuntungan. Pemuda itu jauh lebih luar biasa daripada dia karena setengah tahun yang lalu, karakter misterius muncul di Provinsi Azur, Tuan Grey Jubah. Tidak hanya Tuan Grey Jubah yang memperingatkan sekolah Ling Yun, dia bahkan memberitahu Menshah Pangeran Qilin kamu. Meskipun dia menghilang selama setengah tahun, dia masih orang yang dibahas di waktu senggang orang-orang di Provinsi Azur. Jika aku tidak salah, jubah Tuan Grey ini haruslah pemuda yang bernama Chu Feng. Pria tua berpakaian kain itu terus berkata. Sebenarnya ada hal-hal seperti itu? Sepertinya Chu Feng ini adalah anak yang cukup gelisah. Setelah mendengar narasi pria tua berpakaian kain itu, senyum di wajah Qi Fengyan semakin lebar. Hatinya tak henti-hentinya bersemangat, karena jika seseorang lebih gelisah, itu berarti mereka akan lebih bisa menjadi karakter yang hebat. Lagi pula, dalam puncak orang-orang kuat dalam sejarah, yang salah satu dari mereka tidak menunjukkan kemampuan mereka ketika mereka masih muda dan memandang rendah orang-orang dari generasi mereka sendiri? Saat ini, seorang pria muda seperti itu muncul di Provinsi Azur, jadi Qi Fengyan seolah-olah dia melihat cahaya. Secara alami, dia akan sangat gembira. Namun, bocah ini mungkin menghadapi musibah. Tiba-tiba, pria tua berpakaian kain itu tiba-tiba berkata, Bencana? Saudara Heng Yuan, apa maksudmu? Setelah mendengar itu, ekspresi Qi Feng Yuan sangat berubah. Anak ini telah mengatur pertarungan hidup dan mati dengan seseorang dan tanggalnya sudah dekat. Lawannya adalah putra penguasa kota kura-kura hitam dan dia menerima cinta mendalam dari Lin Ran dari klan Lin pangeran kamu. Dalam setengah tahun terakhir, untuk mengembangkannya, dia tidak menghabiskan sedikit sumber daya pangeran Qilin kamu. Adapun pemuda itu, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak memiliki latar belakang di Provinsi Azur. Jadi, aku merasa bahwa dia tidak akan memiliki banyak keberuntungan dalam pertarungannya. Pria tua yang berpakaian kain itu menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Qi Feng Yuan mengerutkan kening, kemudian dia berkata kepada pria tua berpakaian kain, Saudara Heng Yuan, aku. Lanjutkan, aku tahu kamu menginginkan generasi muda yang rapi di Provinsi Azur. Bocah ini cukup layak untuk kamu bantu. Sebelum bahkan membiarkan Qi Feng yang menyelesaikan kata-katanya, pria tua berpakaian kain itu melambaikan tangannya padanya. Memang, kamu mengenal aku dengan baik. Brother Heng Yuan, aku akan pergi. Saat berbicara, Qi Fengyan ingin pergi, tetapi dia menghentikan langkahnya ketika dia berada di pintu masuk. Dia berbalik, menggenggam tangannya, dan berkata, Brother Heng Yuan, terima kasih telah meninggalkan anak ini dengan hidupnya, aku berterima kasih pada tempatnya. Setelah Qi Fengyan pergi, wajah pria tua berpakaian kain menjadi lebih serius. Khawatir memenuhi tatapannya, dan ketika dia berdiri di puncak gunung, dia melihat ke kejauhan dan dengan samar berkata, Sudah 6 tahun, jadi mengapa kamu belum muncul? Tubuh ilahi seharusnya tidak tinggal diam dan tidak dikenalkan? Apakah mungkin beberapa kecelakaan benar-benar terjadi?
Pada saat itu, lelaki tua berpakaian tidak bisa menahan nafas ketika dia perlahan-lahan menutup matanya dan pikirannya melayang ke arah malam yang terjadi 6 tahun yang lalu. Pada malam itu, di atas sungai-sungai perak dari 9 surga, sebuah kilat 9 warna muncul. Itu mengguncang seluruh benua, tetapi pada akhirnya, itu menembak ke arah Provinsi Azur. Pada malam itu, beberapa puluh ribu ahli dinasti dari dinasti Jiang menuju Provinsi Azur. Mereka bersumpah untuk menemukan tubuh ilahi, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Chapter 237. Chu Guyu bertemu masalah. Setelah Chu Feng meninggalkan lembah 100 Ben, tempat pertama yang dia tuju adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azur, Sekolah Lingyun. Tujuannya adalah menemukan kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Setelah keluarga Chu berkumpul setahun yang lalu, Chu Feng belum pernah melihat kakaknya bahkan sekalipun. Namun, kakak laki-lakinya, tidak diragukan lagi, adalah orang yang paling diperhatikan Chu Feng dalam keluarga Chu. Jika Chu Feng harus mengatakan siapa orang yang paling penting dalam keluarga Chu, selain ayahnya Chu Yuan, itu akan menjadi Chu Guyu. Mereka adalah dua orang yang Chu Feng rasakan dari keluarga. Saat ini, saat pertempuran antara Chu Feng dan Gong Luyun semakin dekat, pasti akan ada masalah di masa depan. Meskipun Chu Guyu adalah murid dari sekolah Lingyun, bagaimanapun, ia memiliki status remeh dan dengan kekuatannya, ia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Terlalu mudah bagi keluarga Gong untuk menyakitinya jika mereka mau. Jadi, Chu Feng ingin membawa Chu Guyu pergi ke tempat yang lebih aman. Kamu mengatakan bahwa Chu Guyu tidak ada di sekolah Lingyun? Kemana dia pergi? Saat dia berada di depan pintu masuk sekolah Lingyun, Chu Feng memandang murid luar sekolah Lingyun dengan sedikit kaget. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Kamu adalah kerabatnya, jadi jika kamu tidak tahu, bagaimana aku harus tahu? Para murid dari sekolah Lingyun sangat bangga. Bahkan para murid pelataran luar seperti itu. Dia tidak bisa melihat kultivasi apa yang dimiliki Chu Feng, jadi dia bahkan berpikir bahwa Chu Feng adalah orang biasa. Oleh karena itu, tatapannya memandang Chu Feng dipenuhi dengan jijik, dan kata besar, jengkel, tertulis di seluruh wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Chu Guyu meninggalkan sekolah Lingyun, hati Chu Feng seperti rami kusut dan dia bahkan tidak peduli dengan murid itu. Namun, setelah berpikir lebih hati-hati, kemana Chu Guyu mungkin pergi setelah meninggalkan sekolah Lingyun? Lagi pula, pada saat itu, keluarga Chu tidak ada lagi, dan Chu Guyu tidak akan meninggalkan sekolah Lingyun, yang merupakan tempat perlindungan yang besar, tanpa sebab atau alasan. Saudaraku, hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Senior? Namun, saat Chu Feng bersiap untuk meninggalkan sekolah Lingyun, seorang pria berjalan mendekat. Dia juga seorang murid dari sekolah Lingyun, tetapi dia hanya seorang murid pengadilan luar. Usianya mirip dengan Chu Guyu, dan pada saat itu, dia muncul di depan Chu Feng. Tidak hanya dia tidak memiliki arogansi seperti murid-murid sekolah Lingyun lainnya, tapi wajahnya penuh senyum. Aku adik Chu Guyu, dan aku dipanggil Chu Feng. Senior, apakah kamu tahu kemana kakak lelaki aku pergi? Chu Feng merasa bahwa pria itu tidak akan datang secara acak untuk berbicara dengannya, jadi dia harus tahu beberapa hal tersembunyi. Saudara Chu Feng, datang ke sini untuk berbicara. Setelah pria itu memandang sekitarnya, dia menarik Chu Feng ke sudut di mana tidak ada seorang pun. Baru kemudian dia berbicara, aku memasuki sekolah Lingyun bersamaan dengan kakak laki-lakimu. Ketika kami berada di pelataran luar, kami adalah saudara yang baik. Dia memiliki bakat yang lebih baik daripada aku dan menjadi murid pelataran dalam di hadapan aku. Namun, itu masih tidak memengaruhi hubungan antara kami berdua. Kakakmu memang memiliki bakat yang cukup bagus, dan jika dia terus berkultivasi, bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid inti, dia akan menjadi seorang penatua di sekolah Lingyun. Namun, setengah tahun yang lalu, sesuatu terjadi di keluargamu, kan? Pria itu tiba-tiba bertanya. Ada insiden dalam keluarga, dan ayah kami meninggal. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, karena keluarga yang dibasmi tidak pernah baik ketika dikatakan. Ah, tidak heran. Setelah mendapatkan berita itu, ia langsung menjadi orang lain.
Dia lebih jarang menghubungi aku dan amarahnya sangat kasar. Karena itu, dia, yang biasanya mengikuti aturan, menyinggung cucu seorang penatua pelataran dalam. Tidak hanya kakak laki-lakimu terluka parah, dia bahkan diusir dari sekolah Lingyun. Murid itu menghela nafas dan berkata, "Kakak lelaki aku dikeluarkan dari sekolah Lingyun? Siapa itu? Siapa yang menyakiti kakak laki-laki aku?" Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng terus-menerus berang, dan dia bahkan sedikit marah. "Apapun, itu tidak akan berguna bahkan jika aku memberitahumu. Namun, aku dapat memberitahu kamu di mana kakak lelaki kamu sekarang." Pria itu berbicara. 500 mil jauhnya dari sekolah Lingyun, ada sebuah kedai kecil. Tidak ada pelayan di kedai minuman dan hanya ada satu bos. Bos itu tidak lain adalah kakak laki-laki Chu Feng, Chu Guyu. Chu Guyu saat ini berusia tepat 18 tahun dan itu adalah usia yang luar biasa untuk berada di puncak seseorang. Namun, semangat kepahlawanan dari masa lalu tidak bisa dilihat lagi. Saat ini dia mengenakan pakaian kain yang dibuat secara kasar, dan perubahan besar terjadi pada wajahnya yang suram dan putus asa. Saat dia berjalan, dia juga pincang. Dia menjadi lumpuh. Oi, Chu Guyu, sial. Tidak bisakah kamu sedikit lebih cepat? Apakah kamu tidak tahu aku lapar? Di mana birnya? Di mana birnya? Cepat bawa birnya. Sial, jika kamu tidak lebih cepat, aku akan menghancurkan kedai minumanmu yang rusak. Di dalam kedai, 3 meja dipenuhi tamu. Ada sekitar 6 orang per meja, dan mereka semua adalah murid pelataran dalam dari sekolah Lingyun. Saat mereka minum bir, mereka menunjuk Chu Guyu dan dengan keras mengutuknya. Chu Guyu sudah terbiasa dengan adegan itu. Dia tidak bisa menyinggung kelompok orang, karena dia tidak berani menyinggung kelompok orang. Namun, itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia memikirkan adik lelakinya. Senior Zhao, Chu Guyu ini bisa bertahan cukup lama. Setiap bulan, kami datang ke sini untuk memecahkan kedai minumannya, namun ia masih tetap di sini dan tidak pergi. Seorang murid berbicara kepada seorang pria yang memiliki wajah putih dan juga janggut. Dia tidak berani. Meskipun keluarga Chu-nya dimusnahkan, Chu Guyu masih memiliki adik laki-laki bernama Chu Feng. Saat ini, bahwa Chu Feng sedang dalam budidaya sekolah Azure Dragon. Jika dia berani meninggalkan tempat ini, aku akan membuat adik laki-lakinya bahkan lebih sengsara darinya. Pria berjanggut itu mencibir dan berkata. Tampaknya Chu Guyu memiliki perasaan yang cukup mendalam terhadap adiknya. Dia dapat melakukan pengorbanan seperti itu demi keselamatan adik lelakinya. Namun, Senior Zhao, dari apa yang aku lihat, kamu harus membunuhnya saja. Karena dia berani menyinggung kamu, dia seharusnya tidak hidup di dunianya. Murid lain setuju dan berkata, ini sangat sederhana untuk membunuhnya, tapi itu akan terlalu baik baginya. Aku ingin dia terus hidup dengan tenang. Lebih miskin dari siapapun, dan lebih sengsara daripada siapapun. Hari ini, aku akan menghancurkan kultivasinya, dan ia akan menjadi lumpuh. Laki-laki berjanggut minum seteguk bir dan rasa dingin muncul di matanya. Setelah itu, dengan beberapa suara pecah, piala itu dilemparkan ke lantai. Klater-klater melihat itu, para murid dari 2 meja lainnya juga tiba-tiba membalikkan meja. Kemudian, mereka melemparkan pandangan niat buruk ke arah Chu Guyu yang berjalan keluar dari dapur. Pada saat itu, ada sepiring makanan di salah satu tangan Chu Guyu, dan bir di tangan lainnya. Dia sudah mengharapkan adegan di depan matanya. Dia dengan tak berdaya memandangi janggut jantan, dan dengan acuh tak acuh berkata, Zhaodi, bukankah cukup? Aku bukan lagi murid sekolah Lingyun dan aku juga tidak meninggalkan pandangan kamu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku masih seorang kultivator. Bahkan jika aku tidak memiliki halo menjadi murid dari sekolah Lingyun, aku masih memiliki prestasi aku. Aku tahu kamu tidak ingin aku baik-baik saja, jadi aku dengan cerdik membuka kedai minuman ini di sini. Namun meski begitu, kamu masih tidak rela membiarkan aku pergi. Apa yang kamu ingin aku lakukan? HMPH, biarkan kamu pergi jika aku membiarkan kamu pergi. Aku tidak akan menjadi Zhaodi.
Apa yang aku ingin kamu lakukan? Aku ingin kamu menjadi lebih sengsara. Tampaknya kamu tidak jelas di mana kamu berada. Seorang kultivator? Hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi seorang kultivator. Kamu bahkan tidak akan menjadi orang biasa. Saat dia berbicara, pria janggut itu tiba-tiba berdiri. Dia mengeluarkan belati yang terlintas dengan dingin dari lengan bajunya, dan berjalan agresif ke arah Chu Guyu. Chapter 238. Nyala api yang membara. Saat janggut-janggut memegang belati, ia mendekati Chu Guyu dengan wajah galak. Dia sudah memancarkan tekanan tingkat 1 dari ranah asal. Berlutut. Pria janggut itu dengan eksplosif berteriak, dan tekanan yang dibentuk oleh ranah origin melonjak ke arah Chu Guyu seperti air pasang. Pada saat itu, Chu Guyu ingin melawan, tetapi bagaimana mungkin dia, yang hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah roh, melawan tekanan seseorang di ranah asal. Dengan susah payah, dia berlutut. Bang-bang setelah dia tiba di depan Chu Guyu, janggut jenggot laki-laki membentangkan tangannya dan memberi Chu Guyu 2 tamparan yang keras dan jelas. Kekuatan yang kuat secara paksa melemparkan Chu Guyu ke tanah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. 2 benjolan besar membengkak dari sisi wajahnya. Chu Guyu hanya terkekeh melihat tamparan janggut jantan. Dia sudah terbiasa dengan itu. Dia sudah terbiasa dengan berbagai jenis penghinaan dari mereka. Namun, dia tidak pernah melawan. Bukannya dia tidak berani melawan, itu karena dia tidak ingin melawan. Dia tahu bahwa dia memiliki adik lelaki yang luar biasa. Selama dia memberi adik laki-lakinya waktu tertentu, dia pasti bisa tumbuh dengan baik. Pada saat itu, semua penghinaan yang dideritanya semua dapat dikembalikan, dan kebencian besar terhadap pemusnahan keluarga Chu-nya juga bisa dibalas. Hah? Kamu tertawa? Sialan, kamu masih bisa tertawa? Aku akan membiarkanmu tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Biarkan aku melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Jenggot jantan marah oleh tawa Chu Guyu. Dia mengangkat kakinya, dan melangkah ke kaki Chu Guyu lainnya. Dengan suara pecah, kaki sempurna Chu Guyu lainnya tersentak oleh janggut-janggutnya. Rasa sakit dari kakinya yang patah menelannya, tetapi Chu Guyu dengan erat menggigit giginya dan tidak mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, dia juga tidak meminta pengampunan, karena dia tahu bahwa mengemis tidak berguna bagi orang-orang seperti ini. Tertawa. Jika kamu tertawa lagi, kamu tidak akan pernah bisa tertawa lagi dalam hidupmu. Pria berjanggut terus mencibir, dan dia mengangkat belati di tangannya. Gila, dia menikam ke arah dantian Chu Guyu, dan dia benar-benar siap untuk menghancurkan budidaya Chu Guyu. Tidak. Pada saat itu, bahkan ekspresi Chu Guyu sangat berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak peduli bagaimana janggut jantan memperlakukannya, dia bisa menanggungnya. Namun, dia tidak bisa mentolerir kultivasinya sendiri dihancurkan. Itu adalah hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan kekuatan yang dipertukarkan dari 8 tahun budidaya bela diri diambil oleh seseorang begitu saja? Namun, teriakannya tidak hanya mengurangi kecepatan keturunan belati, tetapi juga meningkatkan tekad jantan-jantan dalam menghancurkan budidaya Chu Guyu. Tatapan dingin melintas, dan darah tergagap dari tubuh Chu Guyu. Belati itu menusuk sangat dalam kedantian Chu Guyu. Pada saat itu, wajah Chu Guyu seperti kertas putih pucat. Rasa sakit yang menusuk pada dantiannya menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak meratap. Matanya hanya melebar ke lingkaran saat dia menatap dantiannya sendiri tanpa memalingkan muka. Dia secara pribadi melihat energi spiritual yang dia kumpulkan selama 8 tahun dengan cepat mengalir pergi, sampai semuanya meninggalkan tubuhnya. Ah! Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Chu Guyu berteriak keras, dan seperti harimau ganas yang meledak, dia berdiri dengan amarah yang tak ada habisnya dan melompat ke arah janggut-janggut. Namun, bagaimana mungkin dia, yang kehilangan kultivasinya, mengalahkan janggut jantan? Dengan mengangkat kaki secara kasual, dia menendang Chu Guyu pergi seperti karung pasir dan dia dengan galak bertabrakan di dinding kedai minuman. Ah! Ketika dia mendarat, Chu Guyu menyemprotkan seteguk darah.
Tulang yang tak terhitung jumlahnya patah dari itu, tetapi meskipun demikian, Chu Guyu masih memanjat dengan segala yang dimilikinya dan menatap tajam pada janggut-janggut di dekatnya. Tetapi itu tidak berhasil, karena dia tidak memiliki kekuatan. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mundur. Hampir seluruh tubuhnya hancur dan lumpuh. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anjing yang sakit dan kamu hanya bisa memanjat selamanya di depanku. Hahaha. Laki-laki berjanggut menatap Chu Guyu dengan tawa, dan tawanya luar biasa bahagia. Ketika mereka menghadapi adegan itu, sekelompok kaki anjing di belakangnya juga tertawa, tetapi hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena metode janggut jantan terlalu kejam. Sungguh, mereka yang menghinanya lebih baik mati daripada hidup. TN, Dog Legs, People Who Help Their Master Do Evil Things. Pada saat yang sama pria janggut itu menyalahgunakan Chu Guyu, elang berkepala putih turun dari langit dan mendekati kedai kecil. Orang yang duduk di elang berkepala putih tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini sudah memperluas kekuatan rohnya secara maksimal dan itu membuat kekuatan pendengarannya sangat sensitif juga. Jadi, ketika dia mendengar tangisan yang menyedihkan, wajahnya tidak bisa membantu tetapi sangat berubah. Dia melompat dari elang berkepala putih. Dan dengan teknik langit kekaisaran, dia dengan cepat bergegas ke kedai kecil karena dia mendengar tangisan menyedihkan. Dia tahu bahwa tangisan itu adalah suara kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Ledakan. Chu Feng bergegas ke kedai seperti kilat, dan ketika dia masuk, dia juga membawa angin kencang. Ketika angin bertiup masuk, langsung, kedai itu diaduk menjadi berantakan. Bahkan murid-murid sekolah Ling Yun di kedai berguling-guling di lantai oleh angin. Saudara. Setelah memasuki kedai minuman, tatapan Chu Feng segera dikunci ke tubuh Chu Guyu. Saat dia menatapnya yang terbaring di lantai dengan luka di mana-mana di tubuhnya, hati Chu Feng hampir melompat keluar dan dia dengan cepat maju untuk menopangnya. Saudaraku, saudara laki-laki. Chu Guyu kehilangan kultivasinya sehingga dia sangat kesakitan, tetapi suara Chu Feng membangunkannya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Chu Feng tepat di depannya, dia bahkan lebih terkejut. Namun, ketika dia menyapu dengan tatapannya ke arah janggut-janggut dan yang lain yang naik kembali di belakang Chu Feng, dia mendorong Chu Feng pergi dan dengan keras berkata, "Lari. Saudaraku, lari. Saudara. Orang ini tidak akan menjadi adikmu sampah yang berkultivasi di sekolah kelas 2, Chu Feng, kan?" Sudut mulut janggut berjanggut membentuk senyum aneh dan jahat. Pada saat yang sama, kaki-kaki anjing di belakangnya juga memahami makna janggut jantan. Mereka sudah memblokir pintu masuk kedai minuman untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. "Zhao Di, orang yang menyinggung kamu adalah aku. Jika kamu memiliki sesuatu, lakukan itu terhadap aku. Aku mohon, tolong biarkan adik aku pergi." Ketika dia melihat bahwa janggut jantan melemparkan tatapan sengit ke arah Chu Feng, Chu Guyu tahu bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia yang didukung oleh Chu Feng ingin berlutut kembali untuk memohon pada jantan. Namun, sebelum bahkan membiarkan Chu Guyu berlutut, tangan besar yang kuat menariknya kembali. Itu adalah Chu Feng. Saat Chu Feng mendukung kakak laki-lakinya, sepasang matanya menatap lelaki berjanggut yang sedang mencibir. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah kamu yang melakukan ini pada saudaraku?" "Betul. Aku melakukannya." "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Kamu, yang hanya sampah sekolah kelas 2, dapat melakukan apa untukku?" Pria berjanggut itu mengejek dan tertawa, tetapi tawanya luar biasa menyeramkan. Seperti janggut jantan mengakuinya, kedua mata Chu Feng berubah menjadi warna merah darah dan hawa darah sedingin es yang melekat di sekujur tubuhnya langsung memenuhi seluruh kedai minuman. Dia menatap laki-laki janggut itu dengan ganas, dan sambil menggertakkan giginya, dia berkata 8 kata, "Aku akan membuatmu berharap kamu mati." Chapter 239. Darah muncrat di seluruh lantai. Haus darah Chu Feng sama menusuk tulangnya dengan udara dingin dan itu bisa mengambil jiwa seseorang. Setiap orang yang berada di tempat kejadian, dari luar ke dalam, membeku langsung ke jantung. Mereka bergetar karena ketakutan dan terus mundur.
Kaki beberapa orang bahkan melunak dan berlutut di tanah oleh haus darah itu. Apa yang terjadi? Aura ini menakutkan. Apakah bocah ini bahkan seseorang? Beberapa orang gemetar ketika mereka mengucapkan kata-kata itu, dan kata-kata itu digaungkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka takut dengan niat membunuh itu. Mereka benar-benar takut. Ketakutan datang dari hati mereka sendiri. Apa yang harus ditakuti? Dia hanyalah sampah dari sekolah kelas 2. Salah satu dari kita dapat menjepitnya sampai mati dengan satu jari. Tepat pada saat itu, janggut-janggut berteriak dengan marah. Kata-katanya memang meningkatkan sedikit kepercayaan terhadap kaki anjing di belakangnya karena mereka tidak menyadari apa yang ada di sekitar Chu Feng adalah haus darah. Mereka hanya tahu bahwa itu bukan tekanan, sehingga mereka tidak bisa menentukan budidaya Chu Feng. Namun, secara tidak sadar, mereka merasa bahwa kultivasi Chu Feng tidak akan terlalu tinggi. Setidaknya, dia seharusnya tidak memasuki ranah asal. Jadi, sekelompok orang menstabilkan hati mereka dan menanggung rasa takut di hati. Tidak hanya mereka tidak lagi mundur, mereka bahkan berjalan menuju Chu Feng dengan niat jahat. Mereka ingin menyelesaikan Chu Feng yang membuat mereka gelisah. Saudaraku, aku tahu kamu bisa melarikan diri. Lari! Tinggalkan aku dan lari. Selama kamu hidup, keluarga Chu aku akan memiliki harapan. Kamu tidak bisa mati. Melihat itu, Chu Guyu menanggung rasa sakit di tubuhnya dan meraung pada Chu Feng. Alasan mengapa dia mengalami pelecehan selama setengah tahun adalah karena dia tidak ingin adiknya, Chu Feng, memiliki sesuatu yang terjadi padanya. Namun, pada saat itu, Chu Feng mengirim dirinya ke sini. Itu membuatnya panik tak henti-hentinya karena baginya, ia dapat dipermalukan, budidayanya dapat dihancurkan. Tetapi apa yang tidak dapat ia terima adalah sesuatu yang terjadi pada adik laki-lakinya. Lari? Dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Tetapi pada saat itu, janggut-janggut tiba-tiba menyerang. Tinju yang kuat dan kuat, dengan lapisan kekuatan asal, dilemparkan ke arah Chu Feng. Ketika kepalan itu datang, 10.000 harapan Chu Guyu berubah menjadi debu. Dia merasa bahwa adik laki-lakinya tidak diragukan lagi sudah mati. Dia merasa bahwa keluarga Chu-nya sudah selesai. Namun, di detik berikutnya, dia benar-benar terkejut. Chu Feng hanya nyaris mengangkat telapak tangannya, dan dengan ledakan yang jelas, dia memegang tangan jenggot jantan ke tangannya. Setelah itu, tinjunya hancur berkeping-keping. Setelah itu, Chu Feng melambaikan tangannya, dan dengan suara merobek, seluruh lengan janggut jantan itu ditarik. Darah dan daging beterbangan di mana-mana dan menyembur ke udara. Adegan berdarah membuat orang takut dan ngeri, namun orang yang paling takut tidak lain adalah janggut-janggut. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi. Tangisannya yang menyedihkan seperti serigala, hantu, dan babi yang disembelih. Kamu. Pada saat itu, ekspresi semua orang yang ada di sana sangat berubah dan mereka terkejut. Meskipun janggut-janggutnya tidak sekuat itu, setidaknya dia ada di ranah asal. Bagaimana lengannya dengan paksa direnggut oleh murid sekolah kelas 2? Tapi di saat berikutnya, mereka akhirnya melihat metode Chu Feng. Itu bukan kekuatan kuat Chu Feng. Itu adalah metode penyiksaan yang benar-benar melampaui metode janggut jantan. Mereka melihat kekejaman yang sebenarnya. Chu Feng mengambil belati yang dijatuhkan jantan-jantan ke tanah dan mulai memotong daging dari tubuhnya, sedikit demi sedikit. Dia bahkan belum selesai ketika tulang menakutkan muncul setelah dia memotong seluruh tubuhnya ke titik di mana tidak ada daging yang lengkap. Pada saat itu, tangisan menyedihkan yang membelah paru-paru yang membelah hati naik dan turun di kedai minuman. Laki-laki jenggot meratap dengan sedih karena metode Chu Feng terlalu banyak. Itu terlalu menakutkan. Metode yang paling menakutkan adalah tidak dibunuh oleh orang-orang. Itu adalah rasa sakit yang dirasakan seseorang ketika mereka masih terjaga. Tepat di depan mata mereka, Chu Feng sedang melakukan itu. Ketika mereka melihat pria janggut, yang benar-benar berdarah di mana-mana di tubuhnya, dan selain kepala, hampir setiap bagian tubuhnya secara paksa dipotong menjadi kerangka, wajah para murid sekolah Lingyun yang tampak sudah kehijauan karena mereka melihat apa itu iblis sejati.
Sudah ada seseorang yang tidak sanggup menanggung semua itu dan mereka berbalik untuk lari. Namun, mereka tidak bisa kehabisan warung. Sebaliknya, mereka yang berani mendekati pintu masuk kedai minuman itu langsung berubah menjadi genangan darah saat mereka disemprotkan ke seluruh pintu masuk. Pada saat itu, darah membentuk sungai di pintu masuk kedai minuman. M.A. Tuan. Permohon, tolong bebaskan kami. Kami dipaksa. Tolong sediakan hidup kita. Pada saat itu, orang-orang yang masih di kedai tidak berani maju atau berani mundur. Mereka semua berlutut di tanah dan mereka hampir akan roboh. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan mereka dan dia terus mengerahkan kekerasannya terhadap janggut jantan. Pada saat yang sama, ketika dia melihat musuh yang dia takuti menakutkan sebelum dibuat menjadi kondisi yang tidak dapat dikenali oleh adik laki-lakinya, dan ketika dia melihat orang-orang yang menggertaknya berkali-kali sebelum berlutut di depan adiknya. Sambil memohon tanpa henti, wajah Chu Guyu sudah penuh dengan kejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa adiknya tidak memiliki niat untuk mundur lebih awal. Itu karena adiknya sudah tumbuh dewasa. Dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang di dunia asal, dan dia sangat kuat sehingga dia bisa melindunginya, kakak laki-lakinya. Saat itu, air mata memenuhi wajah Chu Guyu. Dia menangis karena dipindahkan. Dia tidak menangis karena rasa sakitnya, juga tidak menangis karena keluhannya. Dia menangis karena dia emosional. Keluarga Chu-nya akhirnya melihat harapan. Harapan bahwa dia selalu menunggu. Saudaraku, sudah cukup. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, Chu Guyu berbicara. Ketika dia melihat saudara lelakinya yang membuat musuh besarnya ke keadaan itu, amarahnya sudah hilang dan kebencian di hatinya sudah memudar. Jenis dia tidak tahan melihat pria berjanggut tersiksa seperti itu. Bahkan jika dia melukai dia ke negara itu, dia juga merasa bahwa tindakan saat ini oleh adik laki-lakinya sudah memberi hukuman pada jenggot jantan. Saudara. Setelah mendengar panggilan Chu Guyu, mata merah darah Chu Feng tiba-tiba berkilauan. Dia yang dipenuhi amarah sebelum akhirnya kembali ke akal sehat ini. Ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang masih berdarah dan masih menderita rasa sakit, Chu Feng tidak peduli dengan janggut-janggutnya. Dia dengan cepat pergi di depan kakak laki-lakinya, mengambil pil obat, dan memasukkannya ke mulut Chu Guyu. Terima kasih, Saudara Guyu. Terima kasih Saudara Guyu. Melihat itu, orang-orang yang paling bahagia tidak lain adalah orang-orang yang masih berlutut di kedai minuman. Mereka pertama kali bersujud pada Chu Guyu, kemudian ketika mereka tersandung, mereka mulai kehabisan kedai minuman. Bagi mereka pada saat itu juga, kedai kecil, kedai yang mereka benturkan ke tanah berkali-kali seperti arena pembantaian. Itu sangat mengerikan karena hampir membunuh mereka. Jadi, ketika mereka berlari keluar, seolah-olah mereka kembali ke dunia manusia. Betapa diberkatinya perasaan itu. Betapa damai. Bang 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 bang, namun, sama seperti mereka berpikir bahwa mereka lolos dari malapetaka, dengan pemikiran dari Chu Feng, mereka meledak dan mati seperti kembang api berwarna darah satu demi satu dan menjadi banyak genangan darah. Chapter 240. Formasi Roh Terlarang. Saudaraku, ini salahku. Aku tidak berguna. Jika aku tidak datang terlambat, kamu tidak akan. Saat dia memeluk Chu Guyu, dia melihat kaki kakaknya yang patah dan menusuk dantian. Dari sudut mata Chu Feng, dua aliran air mata panas bergulir ke bawah. Dia tahu betapa pentingnya kultivasi bagi Chu Guyu, dan dia tahu betapa menyakitkan perasaannya ketika kultivasinya dihancurkan. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Hanya kamu, yang merupakan harapan keluarga Chu aku. Wajah Chu Guyu putih pucat tetapi senyum masih menggantung di wajahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya, dan pingsan. Saudaraku, saudara laki-laki. Chu Feng sangat cemas. Dia terus mengguncang Chu Guyu, dan dia benar-benar takut bahwa Chu Guyu akan tidur seperti itu dan tidak pernah bangun lagi, dan bahwa anggota keluarga terdekatnya akan meninggalkannya begitu saja. Chu Feng, jangan panik,
Jangan lupa, kamu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Tepat pada saat itu, suara Egi terdengar. Egi, apakah ada juga untuk menyelamatkan kakak laki-lakiku? Aku tidak bisa membiarkannya menjadi cacat. Sama sekali tidak. Tanya Chu Feng dengan gugup. Meskipun dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu, metode yang dia tahu terbatas. Jadi, dia menaruh semua harapannya pada Egi. Mereka hanya tulang yang patah. Dengan metode kamu saat ini, sangat mudah untuk memperbaikinya. Di sisi lain, ada beberapa kesulitan untuk memulihkan kultivasi seseorang. Namun, ini tidak seperti tidak ada metode apapun. Namun, peluang sukses untuk ini sangat kecil. Tetapi saat ini, kamu hanya dapat mencobanya. Egi berkata. Metode apa? Egi, cepat katakan. Melihat ada cara, Chu Feng jelas agak gempar karena tidak peduli seberapa jauh harapan itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Di dunia Asura, ada formasi roh terlarang. Itu dapat mengambil kultivasi seseorang dan mentransfernya ke orang lain. Karena formasi roh ini terlalu kejam dan tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan jika gagal, dia mungkin bahkan tidak mempertahankan hidupnya, itu dilarang di dunia Asura aku. Roh dunia dilarang untuk menyerahkan formasi ini ke spiritualis dunia. Namun, formasi roh terlarang ini adalah satu-satunya metode untuk membantu kakak lelakimu memulihkan kultivasinya. Untungnya, pria di sana belum mati sehingga kultivasinya dapat diambil. Jika berhasil, kakak lelaki kamu bisa menjadi orang di ranah asal. Namun, jika gagal, kakak laki-lakimu akan. Egi menjelaskan. Egi, bisakah formasi terlarang ini dilakukan setelah sehari? Tanya Chu Feng. Akan tetapi, jika gagal, nyawa kakak laki-lakimu akan hilang. Apakah kamu siap untuk itu? Egi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku mengerti kakak laki-lakiku dengan sangat baik. Baginya, kultivasi sangat penting. Jika dia tidak memiliki kultivasi, jika dia tidak dapat berkultivasi, akan lebih menyakitkan baginya untuk hidup daripada mati. Aku akan membuat keputusan ini untuk kakak laki-lakiku. Karena ini harus dilakukan, aku mungkin juga melakukannya lebih teliti. Saat Chu Feng memandang pria berjanggut, resolusi muncul ke dalam pandangannya. Pada awalnya, Egi bahkan tidak mengerti arti Chu Feng. Namun, setelah Chu Feng membawa benda-benda jantan-jantan kembali ke sekolah Ling Yun, dan ketika seorang tetua pelataran bergegas-bergegas menuju kedai minuman, ia mengerti maksud Chu Feng. Dair. Sial, siapa yang melakukan ini padamu? Ah. Orang tua itu adalah tetua pelataran dalam sekolah Ling Yun, tetapi pada saat yang sama, ia adalah kakek janggut jantan. Dia adalah orang yang mengusir Chu Guyu dari sekolah Ling Yun. Pada saat itu, janggut jantan belum mati. Namun, dia bahkan tidak bisa berbicara. Tubuhnya sudah menjadi kerangka tetapi organ-organ dalamnya masih utuh. Namun, penampilannya sangat menakutkan. Melihat cucunya disiksa ke kondisi itu, lelaki tua itu sedih dan marah. Pada saat yang sama ketika dia sangat sedih, dia dengan marah menjadi gila. Dia bersumpah bahwa jika orang yang menyiksa cucunya berani muncul di depan wajahnya, dia benar-benar akan memotong mayat orang itu menjadi 10.000 keping. Siapa? Siapa yang melakukannya? Keluar dari sini. Aku akan mengulitimu, menarik tendonmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Orang tua itu melolong marah. Dia memancarkan aura tingkat 1 dari ranah mendalam dan itu mengguncang tanah ke titik di mana ia bergetar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mengulitimu, menarik tendonmu, dan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping? Tepat pada saat itu, seperti hantu, Chu Feng berdiri di depan pria tua itu. Pada saat yang sama, tekanan kuat turun dari langit dan memaksa lelaki tua itu berlutut di tanah. Kamu, siapa kamu? Keluarga Zhao aku tidak memiliki keluhan atau kebencian terhadap kamu, jadi mengapa kamu perlu memperlakukan cucu aku seperti itu? Pria tua itu dengan kasar tersentak dari tekanan Chu Feng. Di wajahnya yang sebelumnya penuh kemarahan, langsung digantikan oleh rasa takut dan panik. Dia tahu seberapa kuat pemuda di depannya itu,
tetapi dia tidak tahu kapan dia membuat musuh besar. Setelah mendengar pertanyaan lelaki tua itu, Chu Feng hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku adik laki-laki Chu Guyu." "Apa? Kamu?" Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba mengerti dan pada saat yang sama, dia terkejut tanpa henti. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Chu Guyu yang begitu picik di sekolah Lingyun memiliki adik yang begitu kuat. Begitu kuat sehingga bahkan dia tidak berdaya di depannya. Pada saat itu, wajah lelaki tua itu seperti abu. Dia sudah menyerah pada perlawanan karena ketika dia melihat keadaan menyedihkan bahwa cucunya berada di serta noda darah di dekatnya, dia sudah tahu bahwa kali ini, dia membuat marah bintang pembunuhan. Mengemis tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kematian. Chu Feng perlahan berjalan di depan pria tua itu, lalu memandangi janggut-janggut yang nyaris hidup dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingat. Dalam kehidupan kamu selanjutnya, miliki ingatan yang lebih baik. Kamu dapat menyentuh beberapa orang, tetapi orang-orang dari keluarga Chu aku tidak dapat disentuh." Setelah berbicara, dengan pikiran, 2 baris darah dilepaskan dan disemprotkan ke tanah itu. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang ke salah satu kota di Provinsi Azur. Mereka adalah kelompok muda. Ada laki-laki dan perempuan, dan yang tertua hanya orang dewasa muda. Banyak yang masih remaja. Mereka membeli rumah mewah di tempat itu. Rumah besar itu sangat mewah sehingga bahkan keluarga kaya setempat takjub mengagumi mereka karena mereka yang dianggap kaya bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli rumah besar seperti itu. Chu Guyu berbaring di kamar tertentu di Menshan. Chu Yu, Chu Sui, Chu Cheng, Chu Shen, Chu Wei, dan semua orang dari generasi muda keluarga Chu ada di sebelah ranjangnya. Bahkan Chu Sun dan Chu Hongfei ada di sana. Cukup banyak selain Chu Feng, semua generasi muda keluarga Chu yang masih hidup ada di sana. Saat ini, mereka berkumpul di dalam ruangan itu dan mereka berlama-lama di depan tempat tidur Chu Guyu. Dengan wajah penuh kekhawatiran, mereka menatap Chu Guyu dan diam-diam menunggu kebangkitannya. "Dia bangun! Dia bangun!" Tiba-tiba, Chu Sui berteriak keras, dan pada saat itu, semua orang diaduk. Beberapa orang bahkan melompat kegirangan, dan banyak orang naik untuk memanggil nama Chu Guyu. "Cui, Chu Yu, Chu Sui, mengapa kamu di sini?" "Aku. Di mana tempat ini?" Saat dia melihat wajah-wajah yang sudah familiar di depannya, Chu Guyu agak bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Melihat itu, Chu Yu menjelaskan segalanya kepada Chu Guyu. Ternyata Chu Feng takut generasi muda keluarga Chu akan lebih terancam. Jadi, dia mengatakan kepada mereka semua untuk meninggalkan sekolah mereka dan berkumpul di sini. Dia membeli rumah besar itu dan menyuruh mereka mengubah nama mereka untuk tinggal di tempat itu. Pada saat itu, Chu Feng sudah mengatur segalanya. Jadi, generasi muda keluarga Chu juga setuju dengan pemikiran Chu Feng dan setuju untuk meninggalkan sekolah mereka. Mereka dengan damai tetap berada di daerah itu dan menyembunyikan identitas mereka. Chapter 241 The Strong Younger Brother. Jadi seperti itu. Tidak apa-apa karena dengan cara ini, kita, sebagai keluarga, dapat bersatu kembali. Setelah mengetahui bahwa semuanya adalah pengaturan adik laki-lakinya sendiri, Chu Guyu merasa cukup lega karena membuktikan kemampuan adiknya. Dia bahkan lebih bahagia ketika dia melihat bahwa setiap anggota keluarga dipenuhi dengan senyum bahagia seolah-olah mereka semua keluar dari kepedihan karena kehilangan keluarga mereka. Itu membuktikan bahwa keluarga Chu-nya sangat kuat. Juga, setelah keluarga Chu saat ini mengalami perubahan itu, mereka tidak memiliki hambatan antara satu sama lain seperti sebelumnya. Mereka memahami betapa berharganya keluarga, dan dari situ, mereka menjadi lebih dekat. Itu adalah sesuatu yang ingin dia lihat. "Saudaraku Guyu, kamu harus cepat sembuh. Kami harus mengandalkan perlindungan kamu." Chu Yu terkikik dan berkata, "Ya Guyu, keluarga Chu saat ini akan dikelola olehmu. Kami harus mengandalkan kamu." Cui juga dengan senang hati tersenyum. Setelah mendengar kata-kata dari 2 orang, Chu Guyu pertama kali bingung, dan dengan cepat,
wajah bahagia langsung suram saat dia dengan pahit tersenyum dan berkata, "Jika sebelumnya, aku bisa membangun kembali keluarga Chu bersama semua orang. Tapi aku yang sekarang sudah cacat. Aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan apapun, jadi jangan menyebutkan tentang melindungi kamu semua, dan bahkan lebih, jangan menyebutkan tentang mengelola keluarga Chu. Kakak Guyu, lelucon macam apa yang kamu buat? Kamu menjadi cacat? Bukankah keajaiban terjadi dan kamu menjadi orang yang kuat di dunia mendalam?" Chu Sui tersenyum manis dan berkata, "Ya Guyu, jangan menggodaku lagi. Semua orang tahu semua tentang itu, hehe." Pada saat yang sama, kerumunan di belakangnya semua tertawa, seolah-olah dari sudut pandang mereka, apa yang dikatakan Chu Guyu benar-benar hanya lelucon. Sebuah keajaiban terjadi? Menjadi orang yang kuat di ranah mendalam? Chu Sui, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang semua orang bicarakan? Saat itu, wajah Chu Guyu berubah sangat saat dia menunjuk ke arah kerumunan dan dengan marah berteriak. Dari apa yang dia lihat sebagai orang cacat, seolah-olah dia diejek ketika dia digambarkan oleh mereka sedemikian rupa. "Kakak Guyu, kamu," ketika dia melihat bahwa Chu Guyu sebenarnya marah, Chu Sui dengan takut mundur dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Juga, semua anggota keluarga Chu yang berada di tempat kejadian menyingkirkan senyum dan kabut mereka sebelumnya memenuhi kepala mereka. Ketakutan bahkan muncul di wajah mereka. Chu Yu adalah orang pertama yang bereaksi terhadap hal itu, dan dia dengan ringan tersenyum pada Chu Guyu dan berkata, "Saudaraku Guyu, kami tahu bahwa pada saat yang sama saat kamu bertemu keajaiban, kamu juga menerima rebound. Namun, Chu Feng mengatakan bahwa selama kamu beristirahat dengan tenang untuk sementara waktu, semuanya akan baik-baik saja. Saat ini, kamu sudah menjadi ahli tingkat 1 dari ranah mendalam. 2 hari yang lalu, ketika kamu mengalami mimpi buruk, kekuatan mendalam dari tubuh kamu terpancar keluar. Semua orang merasakannya. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa merasakan tubuh kamu sendiri sejenak." "Ya, Guyu, kami benar-benar merasakannya. Pada hari itu, aku hampir hancur oleh tekananmu." Pada saat yang sama, Chu Hongfei dan yang lainnya mengangguk dan setuju. Saat dia melihat ekspresi serius dari kerumunan, meskipun Chu Guyu masih memiliki kepala yang berkabut, dia masih pergi dan merasakan tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak mengharapkan apa-apa, ekspresinya yang bingung segera berubah, dan digantikan dengan kejutan yang tak terlukiskan. Terjadi perubahan langit dan tanah yang berputar di dantiannya, dan itu benar-benar berbeda dari yang dipahami sebelumnya. Pada saat itu juga, lapisan aura kuat yang tak ada habisnya terus meluap dari dantiannya dan menyapu seluruh tubuhnya. Aura itu jauh di atas energi spiritual, dan bahkan kekuatan origin tertinggal di dalam debu. Itu kekuatan yang luar biasa. Dia menjadi ahli dari ranah mendalam. Chu Guyu merasa seolah-olah berada dalam mimpi dan merasa itu sangat tak terbayangkan. Bahkan tubuhnya gemetaran. Jelas, kultivasinya sudah hancur, jadi bagaimana ia bisa secara misterius menjadi seseorang di alam mendalam? Wus untuk mengkonfirmasi tubuhnya saat ini, Chu Guyu tiba-tiba melompat dari tempat tidur, dan mengetuk kaki dengan jari-jari kakinya. Seperti panah yang meninggalkan busur, dia menembak dan terbang seperti angin. Kecepatan cepat kilat membuat semua orang di ruangan itu terkejut, dan setelah itu, kegembiraan gila muncul di wajah mereka saat mereka mengikutinya. Saat itu, Chu Guyu berdiri di halaman. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, kekuatan yang dalam bergerak. Tiba-tiba, dia melemparkan tinjunya ke langit. Kekuatan mendalam yang kuat terkondensasi menjadi kepalan besar dan bergegas. Aku benar-benar di dunia yang mendalam. Ini bukan mimpi, kan? Setelah mengkonfirmasikan kekuatannya sendiri, meskipun Chu Guyu sangat gembira, ia juga memiliki keraguan karena ia menemukan bahwa tidak hanya perubahan besar terjadi pada kultivasinya, bahkan kakinya yang patah pulih, dan seolah-olah itu bahkan lebih kuat dan gesit daripada sebelumnya. Saudaraku Guyu, semua ini benar. Kamu benar-benar menjadi orang di dunia yang sangat besar. Saat dia melihat itu, Chu Yu terkikik dan berkata. Pada saat yang sama, semua generasi muda keluarga Chu tidak bisa tidak bersorak.
Sebelumnya, orang terkuat dalam keluarga Chu hanya Chu Yuanba yang berada di tingkat 1 dari ranah asal. Namun pada saat itu, seseorang di tingkat 1 dari ranah mendalam muncul, dan dia bahkan masih sangat muda. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Selain itu, kultivasi Chu Guyu tidak hanya membuat mereka bahagia. Selain Chu Guyu, bahkan ada Chu Feng di keluarga Chu yang memiliki kultivasi yang mengerikan dan saat ini sedang membangun dirinya. Juga, bahkan mereka tidak perlu khawatir tentang kultivasi lagi, karena pada saat itu, keluarga Chu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Tidak peduli seberapa biasa-biasa saja bakat mereka, mereka dapat memiliki prestasi tertentu. Setelah itu, Chu Yu menyuruh Chu Guyu pergi ke kamar sendirian. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi apa yang dikatakan Chu Feng adalah bahwa Chu Guyu memiliki mukjizat, dan karena rebound, dia dalam keadaan koma dan tidak bangun. Namun, dia hanya perlu periode waktu untuk istirahat dan kemudian dia akan sembuh. Chu Guyu pada saat itu akan menjadi ahli di tingkat 1 dari dunia mendalam, dan juga pada saat itu, Chu Guyu akan menjadi tuan dari keluarga Chu. Pada saat itu, Chu Guyu akhirnya mengerti sesuatu. Meskipun itu cukup sulit dipercaya, dia masih menebak bahwa alasan mengapa kedua kakinya pulih dan dia memiliki budidaya tingkat 1 dari ranah mendalam adalah semua karena dianugerahkan oleh adiknya, Chu Feng. Chu Yu, sebenarnya, aku sangat penasaran. Metode apa yang digunakan Chu Feng untuk membuat generasi muda dari keluarga Chu? Aku bersedia meninggalkan sekolah mereka dan untuk semua berkumpul di sini. Chu Guyu ingin tahu bertanya. Dia memahami generasi muda keluarga Chu dengan sangat baik. Dia tahu bahwa mereka bukan orang-orang yang taat, dan terutama setelah pemusnahan keluarga mereka dan rasa sakit kehilangan mereka, mereka tidak akan menjadi ramah. Mereka akan menyimpan dendam mendalam terhadap Chu Feng dan itu bahkan mungkin akan bertahan selamanya. Namun sekarang, mereka dapat bersatu dan setiap orang sangat bahagia, seolah-olah masa depan dipenuhi dengan harapan. Mereka bahkan tidak memiliki setengah kata kebencian terhadap Chu Feng, sebaliknya, bahkan ada rasa hormat tersembunyi dari kata-kata mereka. Itu tidak masuk akal sama sekali, jadi itu berarti bahwa Chu Feng pasti telah melakukan sesuatu. Tentang itu, dapat dikatakan bahwa Chu Feng menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua orang. Tentu saja, dia menunjukkan kekuatan itu dengan menjanjikan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk semua orang. Oh, itu benar. Sumber daya budidaya ini perlu ditangani oleh kamu. Setiap bulan, bagikan beberapa kepada semua orang pada saat yang bersamaan, karena saat ini, kamu adalah tuan dari keluarga Chu aku. Saat Chu Yu tersenyum, dia menyerahkan Cosmosak kepada Chu Guyu. Ketika dia menerima Cosmosak, dia bahkan bergumam di dalam hatinya. Bagaimana sumber daya budidaya dapat mengubah keluarga Chu menjadi keadaan itu? Surga, ini, setelah dia memeriksa sumber daya di Cosmosak, wajahnya langsung berubah sangat dan dia benar-benar terkejut. Dia menemukan dengan takjub bahwa ada obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di Cosmosak. Obat-obatan asal bahkan dihitung oleh puluhan ribu, dan bahkan ada beberapa ribu manik-manik asal serta banyak obat-obatan mendalam yang tak ternilai. Sumber daya itu benar-benar terlalu menakutkan. Itu bahkan tidak bisa dibayangkan olehnya sebelumnya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini mengguncang jiwa Chu Guyu lagi dan lagi. Dia hanya tenang setelah beberapa saat, dan dia menghela nafas dan berkata, tahap apa yang dilakukan adik lelaki aku? Chapter 242. Hari pertempuran yang diatur. Hari ini adalah hari besar bagi sekolah kelas 2 Provinsi Azur, Sekolah Azur Dragon. Hampir semua murid pelataran luar, murid pelataran dalam, dan bahkan murid inti semua berhenti berkultivasi di luar dan kembali ke sekolah Azur Dragon. Karena pada hari yang sama 1 tahun yang lalu, seorang pria muda tanpa nama yang baru saja memasuki zona inti menantang murid nomor 1 di sekolah Azur Dragon, Gong Luyun, dan juga mengatur pertarungan hidup dan mati yang akan terjadi hari ini. Biasanya, pemuda tanpa nama seperti itu tidak akan dianggap penting oleh Gong Luyun, atau dihargai oleh para tetua dan murid dari sekolah Azur Dragon.
Namun, pemuda itu tidak bisa menghindari tetapi dianggap penting karena ia menjadi murid langsung dari satu-satunya spiritualis dunia di sekolah Azure Dragon, Zhuge Liuyun. Juga, lebih dari setengah tahun yang lalu, pemuda itu dapat menggunakan kultivasi tingkat 1 dari ranah origin untuk dengan mudah membunuh seorang ahli dari level 5 dari ranah origin, dan namanya adalah Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng tahun itu tidak diketahui dan merupakan bahan tertawaan di mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, maka Chu Feng saat ini sudah menjadi jenius yang tidak ada yang tidak tahu dalam jarak beberapa mil dari sekolah naga Azur. Hampir tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya lagi. Pada saat itu, setengah tahun telah berlalu dan tidak ada yang tahu pada tahap apa Chu Feng berkembang. Namun, satu hal yang dapat dikonfirmasi adalah bahwa pria muda yang dianggap rendah hati sebelumnya dihargai oleh banyak orang sekarang. Beberapa orang bahkan merasa bahwa hasil dari pertempuran hari ini tidak dapat digerakkan. Setelah semua, Gong Lui mengucapkan kata-kata agung, selama Chu Feng mampu memblokir 3 serangannya, Chu Feng akan menjadi orang yang menang. Meskipun Gong Luyun memang sangat kuat sebagai murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon dan dia cukup terkenal di banyak murid nomor 1 di berbagai sekolah kelas 2, metode Chu Feng sangat istimewa juga dan kekuatan tempurnya benar-benar melebihi imajinasi orang. Jadi, banyak orang merasa bahwa jika dia hanya perlu memblokir 3 serangan Gong Luyun, mungkin Chu Feng benar-benar bisa melakukannya jika dia memberikan semuanya. Secara keseluruhan, pertempuran itu membangkitkan minat semua orang di sekolah Azure Dragon, dan untuk membuat lebih banyak orang melihat pertarungan itu, para petinggi sekolah Azure Dragon secara khusus membangun arena besar di salah satu sekolah Azure Dragon. Puncak Gunung. Pembangunan arena dimulai setengah tahun yang lalu. Itu cukup besar untuk menampung 1 juta orang, dan dipisahkan menjadi kursi pengamat untuk tetua, melihat kursi untuk murid inti, melihat kursi untuk murid pengadilan dalam, dan bahkan melihat kursi untuk murid pengadilan luar. Singkatnya, semua orang di sekolah Azure Dragon bisa dengan nyaman menonton pertempuran yang diatur. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa pertempuran yang diatur yang tampaknya tidak signifikan akan menimbulkan sensasi seperti itu. Melihat wajah bersemangat murid Azure Dragon School, mungkin pertarungan yang diatur ini adalah hal yang baik. Aku juga berharap demikian. Namun, tidak baik jika Gong Luyun atau Chu Feng mati. Pada saat-saat kritis, aku percaya bahwa kepala sekolah tuan akan muncul. Lagi pula, dia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya baginya untuk menunjukkan dirinya. Juga, dengan pemandangan hari ini, jika segalanya benar-benar di luar kendali, hanya dia yang bisa menstabilkannya. 6 pelindung sekolah Azure Dragon duduk di kursi penonton untuk orang tua. Ketika mereka melihat para murid yang membentuk gunung dan lautan di arena sambil bersemangat, mereka berdua tergerak, namun khawatir. Kepala sekolah Azure Dragon adalah karakter misterius. Selain mereka dan Zhuge Liuyun, hampir tidak ada orang lain yang tahu siapa kepala sekolah Azure Dragon. Otoritas atas sekolah Azure Dragon selalu ada di tangan mereka. Jadi hari ini, tekanan yang mereka terima meningkat beberapa kali juga. Tuanku, ini tidak baik. Tepat pada saat itu, pintu ke kursi melihat untuk para tetua tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Seorang murid inti buru-buru berlari masuk dan panik menutupi wajahnya. Jangan panik, apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. 6 pelindung adalah orang-orang saat ini yang memimpin sekolah Azure Dragon. Jadi, mereka cukup tenang dan berpengalaman dalam situasi seperti ini, jadi dengan kalimat sederhana, emosi cemas murid itu menjadi tenang. Milords, kepala sekolah dan tetua manajer dari banyak sekolah lain saat ini sedang menuju sekolah Azure Dragon. Murid inti itu dengan gugup berkata, "Berapa banyak orang?" Setelah mendengar kata-kata itu, 6 pelindung juga mengerutkan kening dan mereka merasa bahwa masalahnya agak aneh. Ada banyak orang. Sekolah kelas 2 terdekat datang, dan dari perkiraan awal, setidaknya ada orang dari lebih dari 20 sekolah. Murid itu menjawab. Ada yang seperti itu? Cepat, pergi. Saat itu juga, 6 pelindung juga tidak bisa lagi tenang. Dengan gelombang lengan besar mereka
mereka dengan cepat bergegas menuju pintu masuk sekolah Azure Dragon untuk menyelidiki apa yang terjadi. Ketika 6 pelindung tiba di pintu masuk sekolah Azure Dragon, mereka terkejut menemukan bahwa memang ada sekelompok besar orang yang dengan megahnya menuju ke sekolah Azure Dragon. Kelompok orang itu sama sekali tidak boleh diremehkan. Mereka dibentuk oleh kepala lebih dari 20 sekolah terdekat, serta tetua manajer dan murid-murid terkuat. Sudah ada puluhan ahli ranah mendalam di dalamnya. Ketika mereka melihat formasi itu, bahkan 6 pelindung ketakutan. Setelah semua, kekuatan rata-rata dari 6 dari mereka hanya level 3 dari ranah mendalam. Jika kelompok orang itu benar-benar memiliki niat buruk terhadap sekolah Azure Dragon, jelas, mereka akan dikalahkan. Tapi untungnya, setelah kepala sekolah melihat 6 pelindung, mereka membawa senyum ke wajah mereka. Itu tidak bisa membantu tetapi membuat 6 pelindung tenang, karena ketika mereka melihat sikap mereka, jelas, mereka tidak ada di sana untuk menyerang sekolah Azure Dragon. Sebaliknya, sepertinya ada kesempatan bagus. Kemudian, 6 pelindung menemukan bahwa mereka datang untuk pertempuran yang diatur antara Gong Luyun dan Chu Feng. Adapun bagaimana mereka mendapatkan berita itu karena beberapa hari yang lalu, mereka semua menerima undangan, dan undangan itu dikirim oleh tetua tamu sekolah Azure Dragon, Zhuge Liuyun. Meskipun dikatakan seperti itu, 6 pelindung benar-benar tidak siap. Namun, mereka secara alami tidak bisa mengunci karakter besar di luar, jadi mereka dengan cepat mengubah kursi tontonan untuk para tetua di arena menjadi melihat kursi untuk para tamu untuk menyambut mereka. Apa yang dilakukan Zhuge Liuyun? Tanpa memberitahu kami, dia mengirim undangan dengan nama sekolah Azure Dragon. Setelah mengatur kelompok orang, wanita tua di dalam 6 pelindung agak marah. Mungkin dia takut Gong Luyun akan kembali pada aturan pertempuran yang diatur saat itu sehingga dia ingin mengundang orang-orang dari sekolah-sekolah ini untuk menyaksikan pertempuran ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Zhuge Liuyun, dia tidak bisa menjadi lebih kuat dari seluruh kota kura-kura hitam. Setelah semua, di belakang Black Tortoise City, bahkan ada Lin Ran. Dia adalah manajer kepala klan Lin di istana Pangeran Qilin. Tetua yang lain tersenyum dan berkata, "Aku sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Jika Zhuge Liuyun yang egois bisa melakukan semua ini untuk Chu Feng, bisa dilihat bahwa ia memperlakukan Chu Feng dengan cukup baik. Namun, jika karakter seperti Lin Ran melindungi Gong Luyun tidak peduli apapun, kemungkinan besar akan sia-sia bahkan jika Zhuge Liuyun mengundang beberapa karakter hebat dari sekolah kelas 1. Di Provinsi Azure, siapa yang berani menyinggung Lin Ran? Ah, itu benar. Namun, ini dianggap sebagai Zhuge Liuyun memberi Chu Feng, satu-satunya muridnya, sedikit bantuan kan? Setelah menebak niat Zhuge Liuyun, 6 pelindung menghela nafas atas upaya Zhuge Liuyun yang sungguh-sungguh. Chapter 243. Kekuatan misterius. Setelah itu, banyak kepala sekolah kelas 2, tetua manajer, dan murid terkuat terus berdatangan. Dari perkiraan lebih, ada hampir 100 sekolah kelas 2 yang pergi menonton pertempuran yang diatur. Begitu banyak sekolah kelas 2 yang berkumpul bersama sudah merupakan hal yang sulit dilihat. Jadi, ketika semua karakter besar yang terhormat itu datang ke sana, tentu saja, keributan akan muncul di sekolah Azure Dragon dan semua murid dari sekolah Azure Dragon menjadi bersemangat. Mengesampingkan apakah pertempuran yang diatur hari ini akan menghibur atau tidak, karena begitu banyak karakter kepala sekolah yang kuat hanya ada di sana untuk mengamati beberapa perkelahian antara murid-murid sekolah Azure Dragon, yang sudah menunjukkan kekuatan berpengaruh sekolah Azure Dragon. Secara alami, itu membuat mereka, sebagai murid sekolah Azure Dragon, merasa sangat bangga. Bukankah itu penguasa kota dari Vermilion Bird City, Su Hen? Bahkan dia datang? Jika dikatakan bahwa kedatangan berbagai sekolah sudah sangat tak terduga, maka kedatangan Su Hen bersama sekelompok orang kuat dari kota burung Vermilion bahkan lebih tak terduga. Kota burung Vermilion cukup terkenal di kota-kota tingkat pertama, dan Su Hen sudah menjadi orang yang kuat di tingkat ke-6 dari ranah mendalam. Di dalam kota, ada juga beberapa orang di ranah mendalam. Kekuatan itu benar-benar sangat unggul dari banyak sekolah yang ada di tempat kejadian.
Namun, penampilan yang paling mencolok dalam pertempuran yang diatur adalah tentara dari Black Tortoise City. Kedatangan mereka benar-benar diharapkan. Namun, formasi mereka benar-benar tidak terduga. Penguasa kota-kota kura-kura hitam, ayah Gong Luyun, Gong Tianping, adalah seorang kultivator di tingkat ketujuh dari ranah mendalam. Dalam banyak tetua manajer dari Black Tortoise City, ada 30 yang memasuki ranah mendalam. Bahkan beberapa sekolah kelas 1 lebih rendah dari itu. Jadi, itulah sebabnya kota kura-kura hitam saat ini diakui secara publik sebagai kota nomor 1 di semua kota kelas 1 Provinsi Azur. Kali ini, Black Tortoise City mengirim hampir semua orang kuat mereka dari kota mereka. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa selain orang-orang dari Black Tortoise City, ada juga beberapa kepala sekolah kelas 1 di belakang mereka serta beberapa tetua manajer. Mereka mengobrol dengan Gong Tianping ketika mereka tiba di sekolah Azur Dragon. Salah satu karakter utama dari pertempuran yang diatur ini, Gong Luyun, juga memiliki beberapa murid sekolah kelas 1 di sekitarnya. Beberapa mengobrol dan beberapa tertawa ketika mereka muncul dalam pandangan orang. Keluarga Gong benar-benar dekat dengan beberapa kepala sekolah kelas 1. Tampaknya Chu Feng tidak akan beruntung kali ini. Setelah orang-orang Black Tortoise City muncul, berbagai kepala sekolah kelas 2 mulai berkumpul bersama untuk berdiskusi. Bahkan mereka terpana dengan pembentukan kota kura-kura hitam karena tidak peduli apakah itu kota kura-kura hitam itu sendiri, atau sekolah kelas 1 itu, tidak satu pun dari mereka yang bisa ditahan oleh sekolah Azur Dragon, apalagi semua kekuatan kuat itu berkumpul bersama. Jaraknya terlalu besar. Belum lagi kekuatan di balik senior Gong, hanya senior Gong sendiri yang jenius langka. Aku mendengar beberapa hari yang lalu, bahkan murid nomor 1 dari sekolah kelas 1, sekolah pendengar angin, bahkan dikalahkan olehnya. Saat ini, Gong senior sudah menjadi ahli tingkat 4 dari ranah mendalam, dan ia adalah salah satu karakter utama generasi muda Provinsi Azur. Itu sangat luar biasa. 1 tahun yang lalu, senior Gong baru saja memasuki dunia mendalam. Dengan waktu 1 tahun, dia benar-benar membuat terobosan untuk 3 level dan memasuki level 4 ranah mendalam. Tingkat peningkatan itu terlalu mengerikan. Seperti yang diharapkan dari senior Gong. Bakatnya memang tak tertandingi. Bocah malang itu Chu Feng ingin bertarung melawan Gong senior. Dia tidak tahu batas kemampuannya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Chu Feng masih memiliki bakat yang sangat bagus. Dia adalah seorang jenius yang memiliki kekuatan pertempuran yang memungkinkan dia untuk mengalahkan mereka yang berada 4 tingkat di atasnya. Jangan lupa bahwa ia dengan mudah mengalahkan Wu Jiu yang berada di tingkat kelima dari ranah asal dengan kultivasinya pada tingkat pertama dari ranah asal. Selain itu, tidak seperti Chu Feng tidak memiliki latar belakang. Tetua Zure Dragon School aku adalah tuannya, benar? HMPH. Jadi bagaimana jika Chu Feng memiliki tetua Zuge sebagai tuannya? Dia pikir dia menemukan seseorang yang bisa diandalkan begitu saja? Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan begitu saja? Ketahuilah bahwa kakek angkat kakek senior Gong adalah kepala manajer klan Lin di rumah Pangeran Qilin, Lin Ran. Betul. Meskipun Zhuge Liuyun memang cukup karakter di sekolah Azur Dragon aku, jika dibandingkan dengan Tuan Lin Ran, ia bahkan tidak kentut. Tidak ada keraguan dalam pertempuran hari ini. Gong senior pasti bisa membunuh Chu Feng dengan 1 tamparan. Setelah Gong Luyun muncul, arena itu langsung berubah menjadi berantakan. Semua orang menghela nafas kagum terhadap kultivasi dan latar belakang Gong Luyun, dan pada saat itu, beberapa tetua dan murid yang memiliki harapan terhadap Chu Feng juga kehilangan kepercayaan padanya. Tepat pada saat itu, sebuah tangisan tiba-tiba terdengar dari langit. Setelah itu, beberapa tangisan yang menusuk telinga tanpa henti datang dari langit dan benar-benar bergema di tempat itu. Perubahan seperti itu membuat orang tertegun dan semua orang di tempat kejadian tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepala untuk melihat. Mereka ingin melihat apa yang terjadi, dan meskipun mereka tidak berharap banyak, setelah melihat, mereka langsung tercengang dan terpana dengan pemandangan di langit. Di langit yang cerah dan cerah, beberapa ratus siluet muncul.
Mereka adalah Eagles berkepala putih. Eagles berkepala putih yang sangat berharga. Kekayaan Eagles berkepala putih berarti bahwa bahkan sekolah kelas 1 hanya memiliki selusin atau lebih, dan banyak sekolah kelas 2 bahkan tidak memilikinya. Namun pada saat itu, beberapa ratus muncul, dan mereka semua adalah elang yang tak ternilai, berkualitas tinggi, berkepala putih. Secara alami, itu membuat orang kaget tanpa henti. Surga, siapakah mereka untuk menunjukkan penampilan sebesar ini? Banyak orang tanpa sadar berteriak kaget. Apakah itu orang-orang dari Menshan Pangeran Qilin? Lagi pula, Lin Ran adalah kakek angkat Gong Luyun, dan sebagai kakeknya, tentu saja dia tidak akan mengabaikan pertarungan hidup dan mati Gong Luyun dengan seseorang. Tidak. Bahkan jika rumah Pangeran Qilin kaya, toh, Lin Ran hanyalah kepala menir klan Lin dan bahkan dia tidak bisa mengumpulkan begitu banyak Eagles berkepala putih. Orang macam apa yang datang ke sekolah Azure Dragon? Dari adegan besar ini, itu pasti akan menjadi karakter super besar dari kekuatan super besar. Mungkinkah bahkan sekolah Lingyun dipindahkan? Ketika mereka melihat pemandangan di udara, semua orang terus menebak namun mereka dapat menemukan jawabannya. Mereka hanya bisa terus menatap ke udara sambil menunggu jawaban untuk mengungkapkan diri. Di bawah tatapan hampir 1 juta orang, seekor elang berkepala putih yang berputar-putar di udara tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, setiap elang putih berkepala putih lainnya jatuh juga, dan pada akhirnya, mendarat di tengah arena. Setelah orang-orang itu mendarat, kerumunan yang awalnya tanpa henti terkejut bahkan melebarkan mulut mereka karena terkejut. Bahkan ada banyak orang yang lupa bernafas. Beberapa orang bahkan terbaring di lantai setelah ketakutan dan tubuh mereka bahkan mulai bergerak. Itu karena orang-orang di beberapa ratus elang berkepala putih semua memiliki jubah panjang dengan simbol. Dari penampilan mereka, jelas bahwa mereka adalah spiritualis dunia. Ada beberapa ratus spiritualis dunia yang baik, dan jubah panjang berwarna abu-abu bahkan ada di tubuh 20 dari mereka. Mereka adalah spiritualis dunia jubah kelabu. Seberapa langka spiritualis dunia? Namun beberapa ratus dari mereka muncul di sana. Seberapa luar biasa spiritualis dunia jubah kelabu? Pada saat itu, hanya 3 yang muncul di Provinsi Azur, tetapi pada saat itu juga, di tempat itu, 20 dari mereka muncul. Ketika orang-orang seperti itu datang ke tempat itu, tidak diragukan lagi, itu mengguncang semua orang yang ada di sana. Tidak masalah jika mereka muncul di sekolah kelas 2, sekolah Azure Dragon, atau jika mereka muncul di Menshan Pangeran Qilin atau sekolah Lingyun, keributan yang sama masih akan terjadi. Chapter 244. Ini sebenarnya Chu Feng. Siapa mereka? Mereka semua adalah spiritualis dunia. Bahkan ada orang yang mengenakan jubah berwarna abu-abu, jadi apakah mereka spiritualis dunia berjubah abu-abu yang legendaris? Kenapa ada 20? Ada 20 spiritualis dunia jubah-jubah. Seorang murid yang sedikit berpengetahuan berteriak kaget, dan setelah itu, lebih banyak teriakan keluar. Setiap orang yang berada di tempat kejadian terpana oleh spiritualis dunia yang memiliki asal yang tidak diketahui. 6 pelindung dari sekolah Azure Dragon memiliki garis hitam di seluruh dahi mereka dan hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Mereka sangat takut bahwa kelompok spiritualis dunia datang ke sana dengan niat jahat. Jika dikatakan bahwa sekolah kelas 2 tunggal dapat digunakan oleh spiritualis dunia jubah putih, maka beberapa sekolah kelas 1 dapat digunakan oleh World Spiritist jubah abu-abu tunggal. Apa yang dilambangkan oleh beberapa ratus spiritualis dunia jubah putih dan 20 spiritual dunia jubah-jubah saat ini. Meskipun mereka hanya beberapa ratus orang, jika mereka mau, mereka dapat menggunakan seluruh sekolah Provinsi Azur dan mereka akan dapat memindahkan pasukan yang terdiri dari beberapa puluh juta, atau bahkan beberapa ratus juta. Kekuatan rally itu tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin Azure Dragon School kecil menyinggung sekelompok karakter hebat seperti itu? Tidak hanya orang-orang dari sekolah Azure Dragon gelisah. Hampir semua orang merasa gelisah. Bahkan penguasa kota dari kota kura-kura hitam, Gong Tianping, dan kepala sekolah kelas 1 lainnya tidak terkecuali. Mereka semua menebak dari mana asal sekelompok karakter besar itu.
Semua orang juga menebak mengapa kelompok karakter besar datang. Melihat simbol di dada mereka. Mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Tiba-tiba, kepala sekolah kelas 1 menangis kaget. Guild Roh Dunia. Organisasi yang mengumpulkan spiritualis dunia yang paling menonjol di 9 provinsi dan merupakan kekuatan utama di Provinsi Spirit. Apakah mereka benar-benar orang dari World Spirit Guild? Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang di kursi melihat tamu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Di wajah mereka yang awalnya tidak nyaman, kejutan muncul lagi. Apa itu World Spirit Guild? Mungkin orang normal tidak tahu, tetapi kepala sekolah dari berbagai kekuatan secara alami tahu. Tidak hanya World Spirit Guild kekuatan penguasa di Provinsi Spirit, mereka juga salah satu dari beberapa kekuatan terkuat di seluruh 9 provinsi. Karena spiritis dunia terkuat di 9 provinsi berkumpul di World Spirit Guild, kekuatan kuat dari banyak tempat mencoba yang terbaik untuk berteman dengan World Spirit Guild. Bahkan tuan dari 9 provinsi, dinasti Jiang, diam-diam berhubungan dengan World Spirit Guild. Jika dikatakan bahwa sekolah Lingyun adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azur, jika dibandingkan dengan World Spirit Guild, mereka bahkan tidak kentut. World Spirit Guild benar-benar monster besar, dan itu adalah salah satu kekuatan terbesar di benua. Hal yang paling mengejutkan adalah mengapa sekelompok karakter kuat seperti itu datang ke Provinsi Azur? Mengapa mereka datang ke sekolah Azur Dragon? Bukankah mereka memandang rendah Provinsi Azur dan merasa jijik terhadap Provinsi Azur? Saat banyak orang berteriak kaget, dan saat mereka ditatap oleh hampir 1 juta tatapan, kerumunan dari World Spirit Guild berdiri persis seperti itu di panggung besar. Setiap orang tertutupi oleh jubah roh dunia mereka dan tidak ada yang bisa melihat penampilan mereka dengan jelas. Tiba-tiba, spiritualis dunia jubah putih maju beberapa langkah ke depan dan berjalan di depan semua spiritualis dunia. Di depan orang banyak, dia perlahan mengangkat tangannya dan melepas tudung yang menutupi wajahnya. Pada saat itu, tatapan semua orang menatapnya dengan erat dan bahkan detak jantung mereka naik turun sesuai gerakannya. Mereka benar-benar ingin tahu seperti apa wajah di bawah tudung itu, dan penampilan apa yang dimiliki karakter dari World Spirit Guild. Ini dia. Setelah kapnya dilepas, semua orang dari sekolah Azur Dragon tidak bisa menahan teriakan kaget karena mereka melihat wajah yang sangat akrab. Tetapi dibandingkan dengan keterkejutan dan kebingungan para murid dan tetua, ekspresi Gong Luyun sedikit lebih indah. Alisnya berkerut erat, tatapannya terkunci rapat, tinjunya mengepal erat, dan tubuhnya bergetar. Satu kata terungkap di seluruh tubuhnya. Tidak bisa diterima. Ini, siapa pria muda ini? Di bawah teriakan keterkejutan yang tak percaya dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, dan di bawah tatapan tak terhitung orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, beberapa orang yang tidak jelas bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pria muda yang menantang Gong Luyun 1 tahun yang lalu. Seorang murid inti dari sekolah Azur Dragon, salah satu karakter utama dalam pertempuran yang diatur hari ini, Chu Feng. Apa? Dia adalah Chu Feng. Dia menjadi spiritualis dunia di usia seperti itu? Apakah dia bahkan bergabung dengan World Spirit Guild pada usia seperti itu? Apakah ini benar atau salah? Kamu tidak berbohong kepada aku kan? Bukankah dikatakan bahwa Chu Feng itu sampah? Bagaimana dia bisa memiliki status seperti itu? Bagaimana dia bisa memiliki latar belakang seperti itu? Itu tidak akan salah. Dia adalah murid sekolah Azur Dragon aku, Chu Feng, tanpa keraguan. Ketika nama Chu Feng tersebar, orang-orang yang bahkan tidak pernah melihat Chu Feng sebelumnya tenggelam dalam keterkejutan. Ketika spiritualis dunia jubah putih lainnya berjalan keluar, melepas tudungnya, dan mengucapkan kalimat-kalimat berikut, semua orang di tempat kejadian terkejut sekali lagi. "Nam Pelindung, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak segera menyambut tamu terhormat Azur Dragon School, teman-teman dari World Spirit Guild?" Itu Zhuge Liuyun. Dia saat ini juga memiliki simbol untuk World Spirit Guild dan sangat tinggi. Dia menunjuk ke 6 pelindung dan meraung. Pada saat itu, 6 pelindung sudah bingung. Meskipun mereka mengendalikan sekolah Azur Dragon,
Kapan mereka pernah melihat formasi hebat seperti itu? Mereka berdiri dengan kosong di sana dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. 6 hal lama, mengapa kamu tidak segera menyambut para tamu? Melihat itu, Zhuge Liuyun meraung lagi. Ya, Sir. Kali ini, 6 pelindung akhirnya bereaksi dan mereka tidak berani ragu lagi. Ketika mereka berlari sambil tersandung, mereka dengan muram berlari dan dengan penuh hormat memimpin kerumunan World Spirit Guild serta Zhuge Liuyun ke kursi yang paling optimal untuk melihat tamu. Meskipun wajah berbagai orang kuat dari World Spirit Guild tertutup dan orang-orang tidak dapat melihat penampilan mereka, dari mereka mengangguk ke 6 pelindung, dapat dilihat bahwa mereka tidak memandang rendah 6 pelindung, dan mereka tidak melihat ke bawah. Memandang rendah sekolah Azure Dragon. Sebaliknya, mereka cukup sopan dan mereka benar-benar datang ke sekolah Azure Dragon sebagai tamu. Surga, mereka benar-benar tamu sekolah Azure Dragon. Tapi bagaimana mungkin sekolah Azure Dragon mengundang karakter seperti itu? Apakah mereka datang untuk pertempuran yang diatur? Mereka datang untuk Chu Feng. Impresif. Ini terlalu mengesankan. Banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng adalah sampah, namun dia sudah menjadi spiritualis dunia dan bahkan bergabung dengan salah satu kekuatan terkuat di benua ini, Persekutuan Roh Dunia. Banyak orang mengatakan bahwa Chu Feng tidak memiliki latar belakang, tapi sekarang dia memindahkan kekuatan penguasa provinsi roh ke atas. Di depan World Spirit Guild, belum lagi Black Tortoise City, bahkan berbagai sekolah kelas 1, termasuk Menshan Pangeran Qilin, dan sekolah Lingyun tidak akan berani terlalu liar. Apakah ini disebut tanpa latar belakang? Apakah ini disebut tanpa kekuatan? Pada saat itu, orang-orang terus mendesah dan terus-menerus berteriak. Banyak orang bahkan mulai memuji tanpa menahan diri. Orang-orang yang meremehkan Chu Feng dan merasa bahwa dia tidak bisa menang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Terutama di wajah penguasa kota burung Vermilion, Su Hen, ada penyesalan. Dia secara tersembunyi menghela nafas di dalam hatinya, aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan begitu luar biasa. Tidak hanya dia menjadi spiritualis dunia, dia bahkan menjalin hubungan dengan penguasa provinsi roh, Persekutuan Roh Dunia. Jika aku tahu bahwa bakatnya akan sangat menantang, aku seharusnya tidak menjauhkan roh kecil dan Mei kecil darinya. Chapter 245. 1 tahun lalu. Dengan hati yang dipenuhi penyesalan, itu membuat Su Hen mengalihkan pandangannya ke arah 2 putri di sebelahnya. Baru kemudian ia menemukan bahwa Suro dan Su Mei mengisi wajah mereka dengan sukacita, dan senyum mereka yang mereka sebut bahagia. Dapat dilihat bahwa mereka berdua benar-benar tersentuh oleh Chu Feng. Pada saat itu, Su Hen benar-benar ingin pergi ke 2 putrinya dan berkata, Chu Feng adalah seorang jenius yang sangat langka, dan dia juga memiliki perasaan terhadapmu. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menikah dengan kalian berdua, jadi kamu harus memiliki lebih banyak hubungan dengan Chu Feng. Jika dia masih ingin menikahi kalian berdua dan menjadi suami putri Su keluarga aku, di masa depan, keluarga Su aku pasti akan naik dan keluarga Su aku tidak akan sesederhana hanya menjadi penguasa kota burung Vermilion. Namun, Su Hen hanya bisa memikirkan itu, karena selama dia ingat ketika dia menyuruh kedua putrinya untuk menjauh dan tidak berinteraksi dengan Chu Feng lagi pada saat keluarga Chu Feng dimusnahkan beberapa bulan yang lalu, juga karena pada saat itu Chu Feng paling membutuhkan bantuan, bahkan dia tidak bisa melakukannya. Pada awalnya, dia merasa bahwa Chu Feng dalam bahaya. Jadi, untuk menghindari terseret olehnya, ia membiarkan putrinya sendiri menjauh dari Chu Feng. Namun sekarang, dia menemukan bahwa Chu Feng memiliki masa depan yang cukup. Jadi, untuk membiarkan keluarga Su berkembang, dia ingin putrinya lebih dekat dengan Chu Feng. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata itu tak terkatakan. Tentu saja, alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa bukan hanya sepenuhnya karena dia tidak merasa senang tentang hal itu. Dia juga tiba-tiba teringat akan Tuan Grey Jubah yang memusnahkan keluarga Shangguan, dan teringat surat yang diberikan oleh Tuan Grey Jubah. Saat dia memikirkan metode kejam dari Tuan Grey Jubah, dia tidak punya pilihan selain mengusir pikiran membiarkan putrinya menikahi Chu Feng. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya,
dan setelah karakter besar dari World Spirit Guild disambut ke kursi penonton, hanya Chu Feng yang tetap berada di panggung pertempuran besar di tengah arena. Suara mendesing. Tiba-tiba, Chu Feng melepas jubah putih roh dunia dan mengungkapkan pakaian untuk murid inti sekolah Azure Dragon. Saat itu, Chu Feng tampak tidak normal mendominasi. Ketika dia berdiri di atas panggung, dia tidak takut, dan dia tidak panik dari pandangan orang banyak. Matanya seperti obor, dan ketika dia melihat sekeliling, dia dengan keras berkata, "1 tahun yang lalu hari ini, aku, Chu Feng, memasuki zona inti sekolah Azure Dragon untuk pertama kalinya dan menjadi murid inti di sekolah Azure Dragon. Itu adalah hari di mana aku, Chu Feng, merasa terhormat dan bangga karena aku membuktikan diri aku. Aku membuktikan bahwa aku memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti di sekolah Azure Dragon. Namun, juga pada hari itu, aku diganggu oleh seorang murid. Dia melakukan apapun yang dia inginkan tanpa rasa takut, dan dengan status sebagai murid nomor 1 di sekolah Azure Dragon, dan dengan penanaman tingkat 1 dari ranah mendalam, dia memberi kita martabat murid baru dan memaksa kita untuk menghancurkan pisahkan aliansi kita. Ketika ditekan olehnya, banyak orang memilih untuk patuh. Namun, aku, Chu Feng, tidak mau. Menciptakan aliansi adalah tindakan yang diizinkan oleh sekolah. Kepala sekolah tidak membatasi itu. Para tetua tidak membatasi itu. Atas dasar apa ia, seorang murid belaka, membatasinya? Namun, perlawananku menarik pembalasannya. Dia mengabaikan aturan sekolah, dia mengabaikan hubungan dari sekolah yang sama, dan dia menyerangku di depan kerumunan murid. Dia, yang berusia 20 tahun dan memiliki kultivasi alam mendalam, menyerang aku, yang baru berusia 15 tahun dan memiliki kultivasi alam roh. Dia memaksa aku untuk berlutut dan memohon pengampunan. Dia menginjak martabat aku, dan bahkan ingin mengambil hidup aku. Jika bukan karena bantuan dari tetua sekolah itu, aku, Chu Feng, pasti sudah mati di tangannya. Aku akan dibunuh secara menyedihkan oleh murid ini yang tidak peduli dengan hukum sekolah. Namun, ketika dia melakukan kejahatan seperti itu di depan orang banyak, tidak ada yang merasa bahwa dia salah. Sebaliknya, mereka menatapku dengan tatapan mengejek. Mereka merasa bahwa aku, seorang murid baru kecil-kecil, harus mati sebagai hukuman setelah menyinggung murid nomor 1. Mereka merasa dihina juga masuk akal. Namun, aku, Chu Feng, tidak mau menerima itu. Jika dia tidak lebih tua dari aku, jika waktu kultivasinya tidak lebih lama dari aku, kultivasi aku tidak akan lebih lemah dari dia. Kekuatan aku tidak akan lebih lemah dari dia. Mengapa aku perlu dipermalukan, dibunuh, sebelum aku bahkan punya waktu untuk tumbuh? Dan semua orang merasa aku lebih rendah darinya. Jadi, di bawah tatapan mengejek dari semua orang, aku menantang yang disebut murid nomor 1. Aku ingin dia melawan aku lagi 1 tahun kemudian. Pada saat itu, aku akan membersihkan diri dari semua penghinaan. Aku akan memberitahu dia, bahwa jika aku memiliki waktu tertentu, aku pasti tidak akan lebih lemah darinya. Mengenai dia tidak hanya menjanjikan itu, dia bahkan berbicara dengan arogan dan mengatakan bahwa selama aku bisa mengambil 3 serangannya, dia akan bunuh diri. Dia akan mengambil hidupnya sendiri. Hari ini, 1 tahun telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk memenuhi pengaturan dari 1 tahun yang lalu. Aku, Chu Feng, sudah berdiri di sini. Yang disebut murid nomor 1. Di mana kamu? Setiap kata dari Chu Feng keras dan jelas, dan setiap kata seperti guntur. Dia mengulangi penyebab pertempuran hari ini, dan berhasil mengarahkan semua kritik terhadap Gong Luyun. Setelah mengetahui kebenaran, banyak orang mengagumi keberanian Chu Feng sedikit. Saat dia menghadapi kekuatan yang tidak masuk akal, dia tidak menundukkan kepalanya dan dia bahkan mengatur pertempuran yang diatur untuk menghilangkan rasa malu. Bukan sembarang orang yang berani melakukan itu. Pada saat yang sama, pukulan besar diberikan pada gambar Gong Luyun. Meskipun orang-orang menghormati orang-orang kuat di dunia ini, mereka tetap tidak menyukai orang-orang yang mengabaikan peraturan dan dengan santai membunuh mereka dari sekolah yang sama. HMPH Chu Feng, itu kata-kata sesumbar yang benar-benar tak tahu malu.
Pada saat yang sama, suara amarah yang marah juga terdengar dari tempat tertentu di kursi penonton. Setelah itu, tubuh meledak dan mendarat di panggung pertempuran seperti meteorit. Orang yang berdiri di depan Chu Feng tidak lain adalah Gong Luyun. Chu Feng. Aku, Gong Luyun, tidak akan sama denganmu untuk menyerang dengan kata-kata. Hari ini, aku hanya di sini untuk menghormati pertempuran yang diatur dari 1 tahun yang lalu, dan untuk mengurus sesuatu yang seharusnya diurus 1 tahun yang lalu. Aku di sini untuk menjagamu. Tapi jika kamu takut, kamu bisa berlutut dan memohon sekarang. Demi wajah banyak tamu terhormat saat ini, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Gong Luyun memiliki tubuh yang tinggi dan lurus, dengan wajah tampan namun dingin. Dia memang mengudara sebagai murid nomor 1, dan itu menyebabkan banyak wanita secara tersembunyi memiliki perasaan terhadapnya. Gong Luyun tidak perlu membuang waktu untuk kata-kata yang tidak berguna. Silakan menyerang. Hanya 3 serangan, dan lihat bagaimana aku, Chu Feng, menerimanya. Chu Feng ringan tersenyum dan menjulurkan jari tengahnya ke Gong Luyun. Karena kamu ingin mati begitu cepat, hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Ha! Gong Luyun pertama berteriak dan kekuatan mendalam yang tak terlihat meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, dia melemparkan kepalan ke Chu Feng. Kekuatan mendalam yang datang dari tubuhnya menjadi besar pertama yang tak terlihat, dan dengan kekuatan yang menakutkan, itu terbang ke arah Chu Feng. Metode yang kuat. Kekuatan mendalam yang begitu kuat. Gong Luyun benar-benar memasuki level 4 dari dunia mendalam. Dia terlalu kuat. Sepertinya rumor bahwa Gong Luyun mengalahkan murid nomor 1 dari sekolah pendengar angin itu benar. Jika dia memasuki level 4 dari ranah mendalam pada usia seperti itu, seberapa luar biasanya dia di masa depan? Gong Luyun sepenuhnya mengungkapkan kultivasi tingkat 4 dari ranah mendalam. Pada saat yang sama ia membuat banyak ahli menghela napas kagum, bahkan lebih banyak tatapan dilemparkan ke arah Chu Feng. Mereka semua berpikir, bisakah Chu Feng yang lemah benar-benar menghalangi pukulan itu? Demikian cerita Donghua berjudul Jade Dynasty untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.